Cuva Lovers, ketemu lagi dengan kita dalam sesi Cuva Talk, Slice of Life. Dan hari ini kita bakalan bahas, Mbak Wit, bahas tentang seberapa penting sih omongan orang buat hidup kamu gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih omongan orang enggak begitu penting ya. Tapi sesekali perlulah ngedengerin, karena dari omongan orang juga bikin kita bertumbuh gitu. Kalau tanpa omongan orang itu kita jadi nggak bisa ngelihat sebenarnya kita itu kayak gimana sih di luar. Kita kan taunya di dalam diri kita doang kan. Nah, di luar diri kita itu kita nggak tahu. Jadi kita butuh orang lain untuk menilai diri kita tuh kayak gimana. Ya dengan mereka ngomongin kita kan mereka memperhatikan lebih tuh. Jadinya kayak ya menurutku perlu, cuman nggak begitu penting. Kenapa menurut aku omongan orang itu nggak begitu penting? Karena dengan aku menganggap omongan orang itu penting tuh aku jadi ngerasa harus memenuhi ekspektasi mereka gitu loh. Jadi ketika bilang udah kamu tuh kayak hitam sih gitu kan, aku jadi harus kayak gimana ya caranya biar aku putih kayak gitu kan. Udah lahir dengan kulit eksotis ya kan, jadi kalau misalnya buat jadi kulit putih ya nggak bisa gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, omongan orang tuh kadang penting, kadang enggak. Ini aku nggak bisa milih salah satu ya, karena yang namanya hidup itu kan selalu dalam dua situasi yang berbeda gitu. Kadang omongan orang itu penting, kadang juga nggak penting kayak gitu. Penting itu ketika omongan tersebut itu membuat kita semakin semangat, semakin memperbaiki diri kita kayak gitu. Tapi menjadi gak penting ketika omongan itu menjadi judging, ejekan, kemudian hal-hal yang membuat kita tambah loyo gitu. Maksudnya udah nggak tambah semangat gitu. Ya. Terus ini kayak ini sih, apa namanya, sebuah syair nih. Aku tahu puisinya Taufik Ismail. Itu bunyinya tuh gini: mengkritik itu boleh asal membangun. Nah dari kata itu kan, kritikan itu kan omongan ya. Nah, sebuah omongan itu akan menjadi penting ketika itu tuh membangunkan semangat dalam diri kita. Benar. Mungkin kamu tahu nggak kenapa aku sampai sejauh ini bisa konsisten nih. Misal aku bisa konsisten power up buat ngomong di depan. Kamu tahu nggak karena apa? Kenapa tuh? Ya karena omongan orang. Kamu tuh kecil, hitam, kamu bisanya apa gitu. Makanya itu menjadi apa yang harus aku perbaiki dalam diri aku gitu loh. Apa yang perlu aku bangun lagi dan perlu aku konsisten itu apa. Dan ternyata ngomong, dengan aku ngomong itu bisa menjadi sebuah profesi juga untuk saat ini kayak gitu. Gitu. Yaitu sebagai MC gitu. Kadang tuh omongan orang tuh ada yang nggak tahu diri ya, ngomongnya ya, suka kayak merasa dirinya paling sempurna kayak terus lu kok hitam banget sih. Iya, itu kan omongan yang perlu kita dengerin aja, tapi nggak penting untuk kita pikirkan. Karena kan omongan orang itu kan kadang bisa membuat kita itu nggak bisa tidur. Ya nggak? Ya, selalu terngiang-ngiang. Itu berarti mungkin diri kita itu nganggep ini omongan ra penting, tapi otak kita nggak bisa, Mbak. Ya kan? Biasanya karena udah ke hati. Biasanya berarti itu omongan itu tuh udah membuat luka tersendiri di hati kita gitu. Bener sih, kayak tadi kita perlu ngedengerin omongan orang, tapi jangan hidup di dalam bayang-bayang omongan orang. Setuju, gitu. Sesekali ya introspeksi lah, karena omongan orang juga bikin kita bertumbuh juga. Kita nggak bisa menjadi orang yang hebat seperti sekarang tanpa komentar-komentar orang lain yang kadang ada yang nyakitin banget, ada yang enggak. Justru yang bikin kita makin bertumbuh ya menurut aku, itu omongan orang yang ngeselin banget, yang bikin hati kita tuh terluka. Karena dengan kayak omongan orang ngeselin, terus kita jadi kayak, hah? Emang aku kayak gitu? Kan? Jadi kayak aku nggak bisa diremehin kayak gini. Nah itu yang bikin kita tuh bangkit. Karena kalau misalnya omongannya selalu lembut, kita jadi merasa kayak, oh aku baik-baik aja. Jadi kita nggak improve. Betul. Merasa diri kita ya udah kita kayak gini aja. Udah bisa nyenengin banyak orang kayak gitu. Bener-bener. Tapi ada omongan yang paling nyakitin. Apa itu? Omongan dari orang terdekat. Betul banget lagi. Apalagi kalau orang tua kita yang ngomong gitu ya. Misalkan nih orang kita udah rapi mau keluar. Loh, kok gue nih koyo kono? Aduh,
Aduh, Hancur sedih banget. banget. Sedih banget itu ya. Maksudnya orang tua kita sendiri gitu yang ngomong gitu Mas. Walaupun itu hanya celetukan ya, tapi itu bisa membuat kita tantrum nggak jadi pergi tuh. Udah nggak jadi pergi, males banget. Males kayak gitu. banget. Padahal sebenarnya karena orang tua itu pengen anaknya itu terlihat cantik gitu, makanya kenapa harus pakai pakaian itu gitu kan. Seorang anak itu memang kalau belum ngerasain sendiri dijudge sama orang luar, dia nggak bakal nurut sama omongan orang tua. Kata mama aku juga gitu. Emang ya kalau misalnya anak belum ngerasain sakitnya sendiri dikritik sama orang luar, itu nggak bakal mau dibilangin sama orang tua gitu. Itu kenapa ya Mbak? Maksudnya kenapa orang terdekat itu selalu menjadi bulanan ketantruman kita ketika kita itu diomongin yang gak enak. Misalkan nih, kita sama pasangan lah misal. Aku sering tuh, walaupun kita mau makan keluar, makan malam gitu lah, masa aku harus dandan cantik, aku harus neci, apa namanya, bajunya yang gimana kayak gitu kan nggak penting gitu. Timbang makan malam doang, dan repot banget gitu kan. Maksudnya kita mau keangkringan gitu, kita mau keangkringan, ngapain harus pakaian yang bagus kayak gitu. Aku hanya bermodal ini sih biasanya hijaban slop kayak gitu, itu aja dikritik. Apa namanya, isora ora usah hijaban slop. Sakitnya ya aku sih koyo ditancepin peso gitu Mbak. Soalnya kita itu berharap orang paling dekat harusnya kamu jangan nyakitin aku, kamu harusnya sayang sama aku, kenapa malah kamu nyakitin aku gitu. Padahal itu bentuk support, bentuk sayang juga, karena dia pengen kamu terlihat cantik di mata dia, di mata orang lain juga kayak gitu kan. Nah terus kenapa kita kayak tiba-tiba marah, tantrum kayak gitu? Ya karena itu kita bergantung kebahagiaan ke orang lain. Jadi maksudnya karena kamu adalah orang terdekat aku, kamu pasangan aku, kamu orang tua aku, ya kamu harus bikin aku bahagia. Mengapresiasi selalu. Iya, jadi kita itu menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Padahal nggak boleh gitu kan. Maksudnya kita itu bahagia ya karena kita bahagia, bukan kewajiban orang lain untuk membuat kita bahagia. Nggak ada kewajiban itu. Kamu tahu nggak sih Mbak, aku tuh pernah terngiang-ngiang sama omongan orang, dan itu cukup menyakitkan ya untuk aku. Tapi aku mencoba untuk kayaknya itu nggak penting deh, omongan orang itu nggak penting deh. Tapi itu membuat aku 3 hari 3 malam kepikiran gitu loh. Serius suara itu. Itu karena status orang, story, bener-bener story. Ya memang sih orang ngebuat story selama itu belum ada namanya di situ, itu berarti bukan menyindir kita secara personal ya. Entah dia menyindir siapa ya. Tapi kayaknya case itu tuh untuk aku gitu. Karena memang saat itu orangnya itu ya bener-bener kayak nyindir aku gitu loh. Aku buat story apa, orangnya langsung buat story jeder kayak gitu. Itu kalau menurut kamu gimana Mas? Maksudnya apa ya, cara untuk biar nggak terlalu kepikiran sama omongan orang lain itu gimana gitu loh? Aku punya tips biar kita itu nggak begitu memikirkan banget omongan orang. Kita hanya butuh keberanian untuk dibenci. Ya diterima aja kalau ada orang yang membenci kita. Diterima aja kalau kita juga berhak dibenci. Kan kita juga pernah ngebenci orang gitu kan. Ya menurut aku kalau udah punya keberanian untuk dibenci, kita nggak lagi memusingkan hal-hal yang tidak membuat kita tuh bertumbuh. Iya lagi. Jadi ya misalkan udah nggak ada keuntungan untuk hidup aku, ya udah gitu aja sih sebenarnya. Kan berarti kita udah berani untuk dibenci nih. Bodo amat mau ngomong kayak gimana, orang hidup aku kayak gini, yang tahu bagaimana story aku sampai aku jadi kayak gini juga diri aku sendiri, orang-orang terdekat. Jadi kalau misalkan orang lain yang nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk hidup aku, ya lepasin kayak gitu. Oke, jadi sebegitu aja untuk obrolan kita di Jova Talk malam hari ini, dan sampai jumpa.